Thanks God. Terima kasih Bapak, aku mengucap syukur padamu Bapak pada malam hari ini Bapak. Aku datang ke hadiratmu Bapak, ingin mendengarkan perkataan dari firman-Mu Bapak. Biarlah Bapak firman-Mu yang Kau sampaikan Bapak selalu hidup dalam hati dan pikiranku Bapak. Dan biarlah setiap tindakanku Bapak selalu mencerminkan tentang kasih-Mu ya Bapak. Bapak sembunyikan aku di balik salib-Mu Bapak. Dan setiap apapun yang aku perkatakan Bapak, apapun yang aku kerjakan Bapak, semuanya hanya di dalam nama-Mu ya Bapak. Dan biarlah aku semakin kecil, Engkau semakin besar ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hati dan pikiranku Bapak. Dan biarlah Roh Kudus juga membimbingku dalam merenungkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih atas kasih karunia-Mu kepadamu Bapak untuk malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke. Firman Tuhan hari ini judulnya sih tentang Tuhan punya rencana. Tadi tiba-tiba Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu punya waktu tersendiri untuk kita. Artinya contohnya seperti saya. Dan ini saya masih belum bekerja. Tapi setelah saya renungkan, Tuhan itu nggak jahat sama kita sih. Walaupun kita saat ini belum seperti yang kita inginkan, belum sempurna seperti yang kita harapkan, dan belum seperti yang kita cita-citakan. Tapi tadi waktu saya sedang duduk, Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk bisa mengenal lebih dalam lagi tentang firman-Nya. Dan pakailah kesempatan ini untuk kamu selalu dekat dengan Tuhan. Dan bila nanti suatu saat nanti kamu sudah diterima bekerja, kamu sudah siap di lapangan, mental kamu sudah siap untuk menghadapi orang-orang di luar sana yang berbagai macam tipenya. Jadi Roh Kudus mengajarkan saya untuk tetap setia di dalam Tuhan dan manfaatkanlah kesempatan yang ada untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hingga judulnya untuk hari ini adalah Tuhan punya rencana. Kita cari firman-Nya dulu untuk ayat ini ya. Tuhan punya rencana. Ayat Alkitabnya kita ambil dari Roma 11 ayat 34 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Roma 11 ayat 34 sampai 36. Kadang Tuhan punya rencana dalam hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Harus mulus terus, harus have fun. Jujur, ngikut Tuhan itu enggak senikmat yang banyak dipikirkan orang. Hidup Tuhan itu, hidup kita itu yang mengikut Tuhan itu kita memikul salib Tuhan. Tanggung jawabnya sangat berat. Jadi apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, biarlah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan bukan juga keinginan kita. Terima kasih, hari ini firman-Nya begitu indah yang diberikan oleh Roh Kudus pada kita. Terima kasih. Kita akhiri firman ini dengan berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa atas anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih buat firman yang Kau berikan pada kami hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, biarlah hidup dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah setiap apapun yang Kau katakan kepada kami selalu bertumbuh ya Bapa. Biarlah kasih-Mu juga memenuhi kami Bapa. Bapa, biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan rencana kami ya Bapa. Dan biarlah setiap langkah kami Bapa, Engkau yang membimbing ya Bapa. Kami percaya Tuhan,
Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu dan atas firman yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Roh Kudus sudah mengajarkan kami tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin.